Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita semuanya ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah terima sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita semuanya untuk mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas materi tentang menggapai Lailatul Qadar. Tidak terasa pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan ini sudah masuk hari ke-18. Perasaan baru beberapa hari yang lalu kita memulai dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ternyata hari ini tidak terasa waktu begitu cepat. Kita sudah masuk ke hari 18. Artinya besok lusa, hari Rabu, kita sudah masuk malam Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu harus kita persiapkan bagaimana caranya kita menyambut Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang tentu saja kita dari awal kedatangan bulan Ramadan, selain kita melaksanakan ibadah saum, kita juga dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan, sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah hari ini titik tekan pembahasan kita adalah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kenapa kita bahas berkaitan dengan Lailatul Qadar? Karena di 10 hari terakhir ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada kita semuanya untuk mengejarnya, mengejar malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr.
Apa yang maksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ada kebaikan khairum min alfi syahr. Kebaikannya adalah lebih baik dibanding dengan lebih baik 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar kebaikannya sama dengan 1000 malam. Khairum min alfi syahr, 1000 bulan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam itu para malaikat turun. Ya, para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Untuk mengurus segala macam urusan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan apapun yang diminta pada malam Lailatul Qadar, maka akan dicatat dan itu akan ditulis takdirnya selama 1 tahun ke depan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapatkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadr." Carilah Lailatul Qadar fil witri, pada hitungan ganjil minal ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini punya keutamaan. Keutamaannya adalah malam yang keberadaannya adalah lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Kenapa malam tersebut menjadi malam yang istimewa? Malam yang begitu luar biasa keberadaannya, karena pada malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Jamaah sekalian, jika kita telusuri berkaitan dengan Al-Quran, maka ketika Al-Quran itu disandarkan kepada sesuatu atau kepada orang atau kepada makhluk tertentu, maka makhluk itu akan menjadi lebih istimewa. Kita lihat misalnya perjalanan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian firman-firman Allah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat bukan hanya satu, tetapi banyak ribuan malaikat yang Allah ciptakan dengan tugasnya masing-masing. Tetapi dari sekian ribu malaikat, ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dengan tugas Al-Quran ini, maka malaikat Jibril mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, tuannya malaikat. Jibril ternyata derajatnya tinggi, lebih tinggi dibanding dengan malaikat-malaikat yang lainnya, dan di antara penyebabnya adalah Al-Quran. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Quran diterima oleh seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara para nabi yang diutus oleh Allah itu bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi banyak ribuan para nabi, meskipun yang kita ketahui yang ada disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang wajib diketahui yang diangkat menjadi nabi dan rasul ada 25. Meskipun ada nabi-nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran selain nabi yang kita kenal yang jumlahnya 25. Dari sekian ribu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang nabi yang mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan di antara penyebabnya adalah Al-Quran. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam-malam yang sangat banyak. Malam pertama, kedua, ketiga di setiap bulannya, dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Dari sekian malam itu ada satu malam yang diunggulkan. Ada satu malam yang ternyata mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemuliaannya itu adalah ketika ada seorang hamba yang melakukan amal saleh pada malam itu, maka kebaikannya sama dengan kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan, kalau kita konversi, itu kurang lebih 83 tahun. Ya, 83 tahun, satu malam. Hanya malam Lailatul Qadar, kita beribadah, ternyata pahalanya sama dengan ibadah selama 83 tahun. Atau alfu syahr, selama 1000 bulan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat usia umur atau usia umat Nabi Muhammad SAW rata-rata 60 tahun. Kurang lebih. Kurang dari 60 atau lebihnya pun nggak jauh. Mungkin 70, mungkin 80. Kalaupun melewati 100, nggak lebih dari 120 atau 130 sudah wafat. Anggap saja rata-rata 60 tahun. Rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW, dan ternyata malam ibadah pada malam Lailatul Qadar melebihi usia kita. Kalau seandainya kita mendapatkan 10 kali saja mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kebaikan sebanyak 830 tahun. Luar biasa besarnya pahala malam Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafil rahimakumullah, kenapa malam ini menjadi lebih berharga? Kenapa malam ini menjadi begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara penyebabnya adalah Al-Quran. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita, umat manusia. Ya, umat manusia yang mendapatkan Al-Quran. Umat manusia yang mendapatkan warisan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, ternyata di dalam Al-Quran disebutkan kuntum khayra ummatin, kalian adalah umat terbaik. Luar biasa Al-Quran bisa menaikkan derajat seseorang. Bahkan bukan hanya seseorang, bukan hanya manusia yang mendapatkan beban, yang mendapatkan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar malam saja. Ternyata keberadaan malam tersebut begitu berharga gara-gara Al-Quran. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam Lailatul Qadar begitu berharga, malam Lailatul Qadar begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kita semuanya untuk mengejarnya. Taharrau, cari Lailatul Qadar itu. Cari Lailatul Qadar itu. Di mana dicarinya? Para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Kapan Lailatul Qadar itu muncul? Apakah malam 21? Apakah malam 23? Apakah malam 27? Di sini memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengutamakan 20 di tanggal 27-nya. Ada yang mengutamakan di tanggal 21, di malam 21-nya. Ada yang mengutamakan di tanggal 23-nya. Tetapi itu semuanya kalau kita gabungkan hadis-hadis yang ada berkaitan dengan Lailatul Qadar, maka yang penting harus kita lakukan adalah kita tidak boleh saklek di salah satu tanggal, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu fil witri, di malam-malam ganjil, minal ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu Lailatul Qadar? Mana Al-Qadar? Memang di sini secara bahasa berbeda-beda. Ada yang bisa juga kita artikan Al-Qadar itu adalah penghormatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Kata Al-Qadr, ini penghormatan. Kenapa penghormatan? Karena malam Lailatul Qadar itu menjadi terhormat, menjadi mulia karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, secara bahasa bisa juga bermakna bahwa Al-Qadar itu adalah sempit. Qadar itu sempit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata Al-Qadar di surat At-Talaq misalnya, "Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfiq mimma ataahu Allah." Dan orang yang disempitkan rezekinya, wa ma qudira, disempitkan. Ini secara bahasa, bukan secara istilah. Maknanya adalah sempit. Kenapa disebut juga kenapa Al-Qadar juga memiliki makna sempit? Para ulama mengatakan bahwa karena pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat ini turun ke dunia. Ya, para malaikat itu turun ke dunia. Kalau seandainya malaikat itu terlihat secara kasat mata, maka akan sesaknya luar biasa dunia ini karena saking banyaknya malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Para malaikat itu turun, malaikat Jibril itu turun di malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita lihat mana Al-Qadar secara istilahi, secara mana istilah adalah malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana di situ juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Al-Quran dan juga berkaitan dengan malam-malam yang diberkahi. Karena Al-Qadar secara khusus disebutkan, ya, yang secara istilah disebutkan di surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Bahwa Lailatul Qadar itu punya kebaikan dibanding dengan 1000 bulan. Kemudian di surat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Kita mengejar Lailatul Qadar bukan karena sempitnya malaikat, para malaikat yang turun, tetapi kita mengejar Lailatul Qadar karena di situ ada keutamaan turunnya Al-Quran. Kemudian pada malam itu adalah malam yang penuh berkah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita ngambil pendapat Ibnu Abbas, ya, berkaitan dengan Lailatul Qadar itu adalah sudah jelas diturunkan di bulan Ramadan dan kita diperintahkan untuk senantiasa mengejarnya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kapan sih sebenarnya turunnya Al-Quran? Apakah turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar atau tanggal 17 Ramadan? Sebagaimana mungkin yang biasa kita rayakan oleh orang Indonesia umumnya merayakan Lailatul Qadar, merayakan nuzulul Quran, waktu diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Mana yang benar? 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Karena kalau Lailatul Qadar sudah jelas, hadis yang paling kuat adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau 17 belum termasuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan turunnya Al-Quran, kita memang harus paham berkaitan dengan perjalanannya. Bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara sekaligus.
Ya, tetapi berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, berangsur-angsur sesuai dengan zamannya selama 23 tahun ya di Mekah dan di Madinah. Kemudian bagaimana kita bisa menengahi perbedaan tentang turunnya Al-Quran, apakah di malam Lailatul Qadar atau di tanggal 17? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Lailatul Qadar para ulama sepakat ya bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus 30 juz ya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ke langit dunia dan ditempatkan namanya adalah Baitul Izzah. Sekaligus 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 30 juz itu diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus 30 juz. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malaikat Jibril menurunkan Al-Quran wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kapan? Di sinilah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 18, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan Zulqa'dah. Ya, ada yang mengatakan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakan peringatan nuzulul Quran di tanggal 17, berarti mereka mengambil salah satu pendapat awal turunnya Al-Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tanggal 17. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya terlepas mungkin dari perbedaan tanggal 17 untuk kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya, yang jelas kita semuanya disunahkan, ada sunnah ketika masuk bulan Ramadan. Di antara sunnah yang harus betul-betul kita perhatikan itu adalah kita diperintahkan untuk mengejar, mencari Lailatul Qadar. Ya, mencari Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tidak disebutkan secara khusus, ya, tidak ditentukan secara khusus. Mungkin ini ada hikmah di balik itu semuanya. Meskipun ada hadis Rasulullah ketika Rasulullah SAW mau keluar, dan ketika keluarnya Rasulullah dan memanggil para sahabat, ya, memanggil para sahabat untuk menyampaikan kapan tanggal Lailatul Qadar itu. Tetapi sebelum Rasulullah menyampaikan, Rasulullah melihat ada 2 orang sahabat yang berkelahi. Kemudian ketika Rasulullah melihat sahabat yang sedang berkelahi, kemudian Allah cabut kembali ilmunya. Allah cabut kembali ingatan kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mensabdakan, la ukhbirukum Lailatul Qadar. Sungguh aku sebenarnya mau menyampaikan tentang kapan Lailatul Qadar itu ada. Fatalaha fulanun wa fulanun. Kemudian ada 2 muslim yang berselisih, berkelahi. Farufi'at wa'asa an yakuna khairan. Kemudian Allah angkat kembali informasi itu. Mudah-mudahan ada kebaikan di sana. Mudah-mudahan ada hikmahnya kita bisa melaksanakan mengejar Lailatul Qadar dari malam 21 sampai akhir bulan Ramadan melalui aktivitas i'tikaf di masjid. Ikhwah fillah rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa melaksanakan i'tikaf? I'tikaf sebagaimana secara bahasa itu adalah al-iqamah, berdiam diri.
al-iqamah fil masjid, di berdiam diri di masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di kalimat di surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah engkau menyentuh istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Di sini ada kesimpulan bahwa i'tikaf itu harus di masjid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mengejar aktivitas mengejar Lailatul Qadar dengan melaksanakan aktivitas i'tikaf. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan i'tikaf? Ya. Ketika kita melaksanakan i'tikaf, kita merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika i'tikaf? An Aisyah qalat, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah, beliau meriwayatkan kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala al-ashru, ketika sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, ya, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ada 3. Pertama, mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Ini adalah bahasa kiasan, ya, bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya. Artinya, mohon maaf, ini adalah bahasa kiasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan dirinya untuk tidak bersetubuh dengan istri-istrinya, ya, untuk tidak bersetubuh. Beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, begadang, menghidupkan malamnya. Wa iqadha ahlahu, dan yang ketiga adalah mengajak, membangunkan keluarganya. Untuk apa? Bukan hanya sekedar bangun, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam di 10 terakhir bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang kita lakukan ketika kita ingin mengejar Lailatul Qadar i'tikaf? Pertama adalah mengejar, kemudian yang kedua adalah malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan qiyam, ya, bisa dengan melaksanakan salat, ya, salat malam, bisa dengan membaca Al-Qur'an, bisa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada zikir yang sering disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Aisyah. An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, Aisyah, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ara'aita, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika malam Lailatul Qadar, ya, ketika malam Lailatul Qadar, sedikah engkau memberitahu kepadaku apa yang seharusnya aku katakan, apa yang seharusnya aku ucapkan pada malam Lailatul Qadar? Kemudian Rasulullah menjawab, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Rasulullah menjawab, ucapkan wahai Aisyah kalimat Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya mas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan hafalkan kalimat ini. Ya, kalimat ini tidak asing bagi kita, tetapi jika jamaah sekalian ada yang lupa-lupa, maka hafalkan kembali kalimat ini. Karena kalimat ini adalah kalimat yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadarnya
tidak ditentukan kapan dan tanggal berapa, maka ketika kita sudah masuk, terutama ketika kita sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, perbanyaklah mengucapkan kalimat zikir ini. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau maha pengampun, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, senang mengampuni. Fa'fu anni, ampunilah aku. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jemaah sekalian, ketika kita memohon ampun, mungkin kita juga sering mengucapkan dengan kalimat yang lain. Kalimat yang dimaksud adalah astagfirullah, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkannya bukan dengan kalimat istighfar, tetapi dengan kalimat Allahumma innaka afu. Allah maha afu, Allah maha pengampun. Secara terjemah bahasa Indonesia ini sama-sama Allah maha pengampun, tetapi secara makna sangat berbeda. Ghafur dengan afu. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunilah aku, dengan kalimat Allahumma innaka afun fa'fu anna, ya Allah ampunilah aku, ya ampunilah aku. Apa bedanya? Ketika dengan kalimat istighfar kita memohon ampun, ketika dikabulkan maka dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, meskipun file-file dosa, file-file keburukannya masih ada, masih tersimpan. Tetapi dengan kalimat afu, Allahumma innaka afun, ya Allah Engkau maha pengampun, fa'fu anna, ampunilah aku. Dengan kalimat afu kita semuanya yakin, hakul yakin, banyak dosa. Kita semuanya, termasuk saya pribadi, banyak dosa. Oleh karena itu, dosa-dosa yang kita miliki, dosa-dosa yang sudah kita lakukan harus dihapus, harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta kepada Allah dengan kalimat afu. Allah maha pengampun. Bedanya apa? Afu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan ampun kita, maka selain dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, file-file keburukan yang pernah kita lakukan pun dihapus, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kertas kosong, seperti kita tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa keutamaan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kejarlah Lailatul Qadar. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sama-sama ada di bulan mulia, ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau kita lihat di kalender, 2 hari lagi, hari sekarang hari Senin, besok hari Selasa, lusa hari Rabu. Hari Rabu malamnya kita sudah masuk malam 10 terakhir bulan Ramadan. Maksimalkan waktu kita, maksimalkan kesempatan kita untuk mengejar, untuk meraih Lailatul Qadar. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, persiapkan stamina kita. Mari kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Mari kita hidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, bukan dengan berleha-leha, bukan dengan bersantai ria, tetapi kita hidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dengan membaca Al-Qur'an, kemudian kita lakukan dengan qiyam, ya melaksanakan salat sunnah qiyam Ramadan, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih Lailatul Qadar. Wabil khusus mungkin di kondisi kita hari ini, kondisi pandemi, ketika mungkin di satu wilayah di sekitar antum semuanya ada masjid yang bisa kita melaksanakan i'tikaf di sana untuk mencari Lailatul Qadar, maka beruntunglah. Tetapi ketika bagi ikhwah fillah
rahimakumullah dimanapun Anda berada, kemudian belum sempat melaksanakan i'tikaf di masjid. Meskipun yang namanya i'tikaf itu adalah di masjid, tidak bisa di rumah. Tetapi mudah-mudahan dengan menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, meskipun kita lakukan di rumah, ya meskipun kita lakukan di rumah karena udzur syar'i dalam kondisi pandemi, kita hidupkan malam di rumah kita masing-masing, berbanyak membaca Quran, berbanyak zikir, berbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya pun meraih Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ketika kita melaksanakan ibadah pada malam itu, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Dan yang terakhir, jangan lupa perbanyak doa. Doa apa saja? Doa kebaikan. Kita doa kebaikan, doa apa saja? Karena pada malam itu akan dicatat seluruh urusan kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr." Segala urusan minta kepada Allah untuk kebaikan dunia